wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak dosen Puji Maulana MPD selaku pengampu mata kuliah konseling lintas budaya, dan yang kami banggakan sahabat-sahabati mahasiswa BKPI semester 5. Saya Khair Ayu dan teman saya Dana Yulianti dari kelompok 10 akan menjelaskan tema tentang aspek budaya dalam layanan bimbingan konseling. Aspek budaya dalam layanan konseling adalah yang melatar belakangi budaya klien dan konselor yang seringkali berbeda. Walaupun secara fisik klien dan konselor hanya berdua dalam satu ruang konseling, pada hakikatnya masing-masing mewakili budaya lingkungannya yang berbeda. Masing-masing telah menyerap nilai-nilai, pandangan, sikap yang khas dari lingkungan budayanya sebagai hasil belajar dari lingkungan tersebut, bukan hasil keturunan. Di samping nilai-nilai, klien dan konselor juga menyerap masalah dari lingkungannya yang juga berbeda. Permasalahan dalam setiap budaya itu sangat kompleks, dan yang akan kami bahas di sini tentang masalah tawuran baik antar pelajar maupun antar lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai bangsa dengan Bhinneka Tunggal Ikanya dikenal kaya akan budaya dari beragam etnis yang merentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya tersebut tidak hanya dimiliki oleh etnis, tetapi dewasa ini remaja sebagai generasi penerus bangsa ternyata juga memiliki identitas budaya baru, yakni tawuran. Kenapa ini bisa dibilang budaya? Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang tren, bahkan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun di kalangan pelajar, yang dilakukan sepulang sekolah dengan masih memakai pakaian seragam. Nah, kondisi ini juga diiringi oleh pandangan-pandangan dogmatif yang keliru, seperti kalau nggak tawuran, nggak jantan, nggak keren, nggak cool, nggak mengikuti perkembangan zaman, atau banyak lagi anggapan-anggapan keliru lainnya yang diyakini pelajar. Hampir setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari, ada saja media massa yang memberitahukan tentang tawuran antar pelajar yang terjadi di Indonesia. Kajian terhadap fenomena tawuran antar pelajar dan usaha menemukan jalan keluar yang tepat pada intinya tidak dapat ditinjau dari satu atau dua sisi semata. Misalnya hanya dilihat dari faktor psikologis pelajar. Hal ini berarti harus menata kembali kondisi emosional remaja yang tidak stabil itu. Perasaan yang cedera karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman, maupun lingkungannya sejak kecil. Trauma-trauma dan konflik-konflik dalam hidupnya harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Artinya, memberikan lingkungan yang baik sejak dini disertai pemahaman akan perkembangan pelajar sebagai remaja dengan baik akan banyak membantu dalam mengurangi insiden tawuran. Jika dilihat dari berbagai faktor yang memicu pelajar untuk terlibat tawuran seperti yang diuraikan di atas, maka penanganan yang tepat tentu tidak cukup satu atau dua pendekatan semata, tetapi perlu program yang lebih luas cakupannya daripada hanya sekedar berfokus pada tawuran yang memiliki komponen-komponen ganda. Karena
Tidak ada satupun komponen yang berdiri sendiri sebagai panah ajaib yang dapat memerangi tawuran. Layanan bimbingan konseling untuk mengatasi masalah tawuran antar pelajar yang pertama yaitu identifikasi siswa-siswa yang beresiko terlibat tawuran. Hasil akhir dari proses identifikasi ini akan memberikan arah pada bentuk intervensi yang akan dilakukan. Karena melalui identifikasi ini akan jelas kategori atau penggolongannya, sehingga akan tergambar peta masalah siswa yang terlibat tawuran. 2. Memberikan pendidikan moral sekaligus pendidikan tentang dampak kenakalan remaja, termasuk di dalamnya adalah tawuran yang dilakukan secara terjadwal. Bisa juga bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran untuk senantiasa memberikan pesan moral terkait tawuran pada setiap mengajar. 3. Setiap guru wajib menjadi seorang figur yang baik, sabar yang dapat dicontoh oleh para pelajar. Seluruh guru harus terus dihimbau untuk menjadi sosok teladan dan inspiratif sehingga kehadirannya dianggap memiliki arti dan nilai yang baik bagi diri remaja sebagai pelajar. 4. Memberikan perhatian atau sebagai wujud dukungan sosial di sekolah dan motivasi yang lebih untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri. Hal ini dapat dilakukan melalui guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengasuh sejumlah pelajar. Setiap siswa asuhnya inilah harus diperlakukan selayaknya remaja, sehingga harapannya setiap siswa mendapatkan porsi yang cukup bagi kebutuhan afeksinya. 5. Memfasilitasi para pelajar untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sesuai bakat dan minatnya. Semua potensi yang dimiliki setiap siswa harus diidentifikasi dan dikembangkan secara diakomodir pertumbuhannya. Dengan diberi tanggung jawab, siswa diharapkan mempunyai sebuah beban yang harus mereka pikul dan untuk kemudian membawanya ke aktivitas ekstrakurikuler yang positif seperti OSIS, PMR, Pramuka, dan sebagainya. Yang keenam yaitu membentuk kelompok fasilitator teman sebaya. Salah satu bentuk bantuan yang dapat dipikirkan oleh konselor yang bekerja dengan remaja adalah membentuk program fasilitator teman sebaya. Melalui program ini, remaja dapat memperoleh dukungan sosial dari teman sebayanya. Oleh sebab itu, keprihatinan ini harus ditindaklanjuti agar pelajar sebagai kelompok remaja, calon generasi penerus bangsa, dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Artinya, remaja sebagai pelajar harusnya belajar bukan menampilkan perilaku premanisme yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perlu mencari bentuk intervensi yang tepat sebagai solusi alternatif agar fenomena ini minimal dapat dikurangi prevalensinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terbanyak kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.